Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saiku dari calon aparatur sipil negara, Kemendikbudristek gelombang 4, angkatan 25, kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya tentang penetapan core isu dan gagasan kreatif, yang mana tugas ini dibimbing oleh Bapak Atharpaswara SD MSc. Tugas ini fokus terhadap satu core issue yang mana tugas sebelumnya kita masih menganalisis atau mengidentifikasi 3 isu dari manajemen ASN dan Smart ASN. Sedangkan pada tugas kali ini kita fokus terhadap core issue dan gagasan kreatif. Nah, analisis pemecahan masalah lemahnya pengelolaan data yang tidak aman pada website jurnal Prodi, yaitu Jurnal Geosfera dan Jurnal Sosion yang ada di Prodi Pendidikan Geografi. Ini adalah core isu yang saya pilih pada tugas kali ini. Nah, latar belakang saya memilih core isu ini yaitu karena website Jurnal Prodi Pendidikan Geografi itu merupakan media publikasi ilmiah yang menyimpan berbagai data penting seperti data penulis, data reviewer, data editor, naskah, artikel, hasil review, database pengguna. Bahkan sebelumnya, Jurnal Geosfera itu sudah sampai pada tahap Sinta 2, karena saat ini sedang terjadi malware atau serangan dari pihak luar, akhirnya Sinta tersebut turun sangat drastis. Permasalahannya yaitu lemahnya pengelolaan data dan sistem keamanan website jurnal yang menyebabkan kebocoran data, manipulasi artikel, serta penurunan kredibilitas institusi. Jadi saat ini jurnal tersebut, Geosfera tersebut tidak dapat diakses. Jika kita mencoba mengakses Geosfera tersebut, maka akan menuju ke link judi online. Itu sangat disayangkan sekali, sudah Sinta 2, saat ini melorot ke Sinta 6. Identifikasi isu yang pertama, sistem keamanan website jurnal belum optimal. Yang kedua, pengelolaan database jurnal belum terstruktur dan belum memiliki sistem backup berkala. Nah, kesalahan yang fatal berikutnya adalah ketika terdapat beberapa jurnal yang submit, kita belum membackup data jurnal tersebut, sehingga kita tidak bisa atau kesulitan mengajukan banding. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pengelola jurnal terhadap keamanan data. Yang keempat, belum adanya SOP khusus atau jelas terkait keamanan dan pengelolaan data jurnal. Nah, dari beberapa kasus tersebut, terdapat sebuah kriteria isu yang satu aktual. Isu benar-benar terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, kekhayaan. Isu menyangkut kepentingan banyak pihak. Pihak tersebut yaitu dosen, mahasiswa, peneliti, serta institusi. Yang ketiga, problematik. Isu memiliki dimensi kompleks dan berdampak luas. Yang terakhir, kelayakan. Isu sangat realistis untuk ditindaklanjuti karena berkaitan dengan publikasi naskah, artikel, dosen, mahasiswa, peneliti, serta institusi. Nah, dari penilaian kualitas isu, saya menggunakan skala Likert, yaitu skornya 1-5, 1 sangat baik, 2 tidak, 3 cukup, 4 aktual, dan 5 sangat aktual atau urgent. Nah, dari hal tersebut terdapat suatu isu utama. Yang satu adalah kriteria aktual dengan skor 5, alasannya adalah ancaman keamanan cyber dan kebocoran data jurnal semakin meningkat. Yang kedua, kekhayaan, skornya 5, berdampak pada dosen, mahasiswa, peneliti, dan reputasi institusi. Yang ketiga, problematik, skornya 4, karena melibatkan aspek teknis, manajerial, dan SDM. Yang terakhir, kelayakan, skornya 4, dapat diselesaikan melalui kebijakan SOP dan peningkatan sistem keamanan. Dari isu utama tersebut, skornya total menjadi 18, sehingga isu ini sangat penting untuk diselesaikan, sangat urgent sekali dari isu-isu utama tersebut. Kemudian prioritas isu, teknik analisis yang digunakan adalah USG, urgensi,
seriousness, dan growth. Maksud dari urgensi adalah seberapa mendesak isu harus ditangani. Karena skornya 5, sangat urgent, karena risiko kebocoran data dapat terjadi sewaktu-waktu. Seriousness, seberapa serius dampak yang ditimbulkan. Skornya juga sangat serius, 5, karena dapat menyebabkan 1. Kehilangan data artikel, 2. Penurunan akreditasi jurnal, yang ketiga kerusakan reputasi prodi, yang terakhir growth. Kemungkinan memburuk jika tidak ditangani, skornya 4. Berpotensi memburuk cepat, ancaman peretasan dan malware semakin berkembang. Aspeknya ada 3, yaitu urgensi, seriousness, growth, skornya yaitu 14. Sehingga memang dari aspek dan skor tersebut ini sangat layak atau sangat urgent untuk segera ditangani. Nah, dari kasus tersebut terdapat suatu kesimpulan, yaitu berkaitan dan menunjukkan bahwa 1. Manajemen ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan tata kelola modern. Kenapa seperti itu? Karena jika mengacu kepada berbasis kinerja dan tata kelola modern sesuai dengan semangat ASN, hal itu pasti dapat diantisipasi. Yang kedua, semangat ASN belum optimal dalam penerapan digital skills, digital etnik, digital safety, dan digital culture. Khususnya yaitu digital safety, yang mana itu sangat berdampak buruk dan sangat merugikan sekali terhadap suatu unit kerja atau institusi. Yang ketiga, yaitu transformasi digital belum menyentuh aspek budaya organisasi dan keamanan sistem secara menyeluruh, sehingga budaya organisasi dan keamanan tersebut masih sangat minim sekali, sehingga sangat rentan sekali untuk diserang oleh pihak luar. Dampak jika tidak diselesaikan, 1. Kualitas pelayanan publik pendidikan itu pasti akan sangat tercoreng sekali. Kinerja terhadap perguruan tinggi akan terganggu, reputasi Universitas Jember juga akan semakin terganggu, kepercayaan masyarakat juga akan semakin berkurang. Kemudian penetapan isu, lemahnya sistem pengelolaan dan keamanan data pada website jurnal Geosfera dan Sosion Prodi Pendidikan Geografi. Masalah pokok dominan, belum optimalnya sistem keamanan database dan manajemen data jurnal. Masalah spesifik, tidak adanya sistem backup otomatis, password juga sangat lemah, tidak ada audit berkala, tidak tersedia SOP perlindungan data, dan kurangnya pelatihan pengelola jurnal terkait keamanan cyber. Jadi sangat minim sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pengelola jurnal untuk pengamanan jurnal yang dikelolanya. Nah, kesimpulannya, isu kontemporer mengenai lemahnya pengelolaan data ini memiliki tingkat 1. Aktual sangat tinggi, karena berkaitan dengan banyak data. Yang kedua, dampaknya sangat serius sekali dan prioritas sangat tinggi. Isu ini disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan, kurangnya SOP, dan rendahnya literasi keamanan digital pengelola jurnal tersebut. Gagasan, kegiatan, atau solusi awal yang patut dilakukan adalah segera melakukan penyusunan SOP atau keamanan data jurnal, sehingga jika terdapat suatu kebocoran data, hal tersebut segera bisa diantisipasi. Yang kedua, penerapan sistem backup otomatis dan cloud storage. Jadi, ketika ada percobaan penyerangan, sehingga data tersebut otomatis akan terbackup dan tersimpan di cloud storage. Yang ketiga, audit keamanan website secara berkala. Hal ini untuk mengetahui terdapat peretasan atau tidak terhadap suatu sistem. Yang keempat, pelatihan pengelola jurnal tentang cyber security. Hal ini sangat penting sekali bagi pengelola jurnal untuk mengetahui atau membentengi jurnal yang dikelolanya. Yang kelima, penerapan SSL dan sistem enkripsi database. Hal ini dilakukan jika ada percobaan peretasan, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah untuk masuk ke website tersebut. Terima kasih, itu pemaparan hasil dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.